merupakan dilema etika. Selama ini kan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga moral yang di SMA PGRI? Ya, baik. Kalau dikatakan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral, itu yang namanya kasus itu kan berbeda-beda. Jadi biasanya tidak pernah sama, tetapi ada beberapa kasus juga sama. Nah, itu yang kita lakukan dapat menyesuaikan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi kita mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, yang terjadi seperti apa, runut kronologi kejadiannya seperti apa, baru nanti kita bisa mengklasifikasikan masalah-masalah yang muncul. Nah, masalah-masalah itu tentu dapat kita selesaikan ya dengan cara yang juga berbeda-beda. Apalagi dengan kasus atau disebut tadi dilema etika ya. Setiap lembaga atau kantor tentu dilema etika ini pasti akan terjadi. Pimpinan terhadap bawahan terhadap rekan kerja, guru terhadap siswa, itu pasti punya. Tidak mungkin tidak memiliki dilema etika ya dalam pelaksanaan sehari-hari. Maka kita bisa mengamati dulu masalahnya, mengidentifikasi sehingga terkumpul informasi yang valid, faktual, baru nanti menentukan keputusan yang tentunya juga disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi aturan yang berlaku di lembaga tersebut. Sama ya? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di SMA PGRI ya Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengadu nilai kepentingan. Dalam mengambil keputusan ya di setiap sekolah, saya selalu mengedepankan azas musyawarah mufakat. Tentunya menjadi keputusan pimpinan itu tidak semata keputusan kepala sekolah, tapi atas nama pimpinan yang kadang juga melibatkan wakil kepala sekolah yang juga disebut sebagai pimpinan. Nah, dari sini kami sebagaimana dari pertanyaan pertama, identifikasi persoalan terlebih dahulu, lalu kemudian kita mengklasifikasi permasalahan seperti apa, baru nanti bisa merujuk kepada jawaban apa ataupun solusi apa yang bisa kita ambil. Nah, dalam hal ini untuk mengambil keputusan terhadap kasus yang dua kepentingan sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita akan melihat terlebih dahulu skala prioritasnya seperti apa. Jadi skala prioritas itu misalnya yang maslahatnya jauh lebih besar dengan maslahat yang lebih kecil. Kalau maslahat yang besar artinya masalah tetap ada, ya tetap ada masalah. Tapi masalah itu ketika kita ambil, dia cenderung tidak lebih bahaya daripada keputusan yang kita ambil. Maka biasanya kita akan melupakan seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam mengidentifikasi masalah, kadang gini, pimpinan itu tidak serta merta atau mendapatkan informasi itu langsung mendapatkan informasi itu sendiri ya. Biasanya kan kasus kemudian permasalahan apapun itu kan kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber ini belum tentu untuk kita langsung putuskan. Artinya dalam mengklasifikasi, mengumpulkan data dan informasi, fakta-fakta yang ada, aturan yang berlaku, ini semua perlu kita lakukan. Sehingga ketika melihat prosedurnya, maka hal-hal seperti itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ada permasalahan, kita mengambil keputusan, dan keputusan itu adalah keputusan yang salah, yang menyebabkan orang semakin terpuruk dengan permasalahannya, bukan sebaliknya. Begitupun dengan lembaga juga tidak mau dirugikan. Adanya kebijakan yang ketika kita ambil kebijakan tersebut justru merugikan lembaga, gitu ya, bukan sebaliknya. Nah, ini yang kita harapkan. Sehingga langkah dan prosedurnya mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta dan data, mengumpulkan orang-orang yang menjadi saksi dan seterusnya, baru nanti ada keputusan menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, menyesuaikan juga dengan aturan yang berlaku di lembaga kita. Kira-kira dalam mengambil keputusan itu Pak, tantangan apa yang biasa Bapak kira-kira Pak, tantangan apa yang Bapak hadapi selama Bapak memutuskan ya mengambil keputusan terhadap suatu kasus itu Pak? Ya, pengambilan keputusan terhadap suatu kasus itu sebetulnya beragam. Jadi kita selama berada di lembaga di sekolah ini tentunya belasan tahun punya pengalaman, tentu ratusan kasus yang sudah kita tangani.
Dan ini semuanya punya tingkat kesukaran yang juga pasti berbeda-beda. Maka dalam hal ini kalau dibilang efektivitas pengambilan keputusan ini pada kasus dilema etika, yang efektif itu adalah sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa apapun kebijakan keputusan yang kita ambil, biasanya kita mengedepankan aspek musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini dalam rangka menentukan segala hal yang menjadi persoalan, kemudian menyelesaikan persoalan tersebut dengan semua fakta, dengan semua bukti yang sudah tersedia, sehingga pengambilan keputusannya tidak menjadi satu hal yang salah. Ya Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik ya dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Ya, seperti awal tadi saya sampaikan, dilema etika itu biasanya akan selalu terjadi di sebuah lembaga. Saya contohkan misal nih, ada guru yang tidak mengenakan seragam, tetapi orang-orang ini adalah guru yang baik dari sisi yang lain, ataupun juga beretika pada sisi yang lain. Nah tentu kita juga harus memberikan nasihat yang juga harus bijak kepada orang tersebut. Ada juga misalnya guru banyaknya misalkan ya, pengalaman itu sendiri adalah guru terbaik ya. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Nah ketika kasus-kasus ini dapat dengan baik kita selesaikan, maka insya Allah segala permasalahan yang akan terjadi di lembaga kita ya tentu akan dengan mudah kita selesaikan. Dan penyelesaiannya juga adalah penyelesaian yang terbaik menurut saya, karena sudah menyesuaikan dengan musyawarah mufakat, mengajak orang yang bersangkutan dan terkait secara prosedural sudah dijalankan, barulah finalnya pengambilan keputusan. Maka biasanya setiap kali kita menangani berbagai kasus ya, apalagi yang sudah sampai kepada para pimpinan, itu permasalahan itu setinggi apapun tidak akan menimbulkan masalah baru, tetapi betul-betul mendapatkan masalah atau solusi yang tepat untuk orang-orang yang bersangkutan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak ya atas waktu yang telah diberikan. Semoga SMA LPI IGM ini tambah berkembang ke depannya ya Pak ya. Baik, terima kasih Mas Yayu. Semoga sukses selalu CGP-nya, menjadi guru yang senantiasa mempraktikkan ilmu di masa depan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Waalaikumsalam. Ya, saya Nyayu Dia, CGP Angkatan 7. Saat ini saya mau mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral di SD Plus IGM. Oh, tentu saja boleh. Apa yang mau ditanyakan? Ya, makasih ya Bu ya atas kesempatannya. Gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika atau rujukan moral di SD Plus IGM ini Bu? Gitu ya. Biasanya dalam mengidentifikasi kasus-kasus, pertama kita akan mengamati dulu permasalahan yang ada ya. Kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi yang ada secara faktual. Kemudian juga baru kita putuskan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Kira-kira ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya dalam pengambilan keputusan kita kembali lagi kepada peraturan yang ada. Tetapi tentu saja hal ini kita koordinasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sejawat dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil ini benar-benar keputusan bersama seperti itu. Ya, kira-kira Ibu ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Tentu saja
Jadi yang pertama ini akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada. Kemudian turun secara langsung ke lapangan. Langkah-langkah prosedur yang biasa kita lakukan selama ini, yang pertama tentu saja saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencari tahu di lapangan seperti apa permasalahannya. Bisa juga nanti langsung wawancara dengan yang berperan pada permasalahan tersebut. Misalnya nih, jika permasalahannya mengenai siswa, biasanya kan BK yang turun tangan. Nah, kita akan langsung konfirmasi kepada pihak BK. Kemudian setelah itu dianalisis apakah kemudian kita menganalisis permasalahannya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ibu, hal apa saja yang selama ini ya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Biasanya dalam pengambilan keputusan, keputusan itu akan efektif bila dilakukan secara spontan. Dalam hal ini berarti tergantung dari permasalahan objek yang ada di lapangan. Bisa juga dengan ketika ada permasalahan kita mau ngobrol nih dengan tim sejawat ataupun rekan pimpinan terlebih dahulu, yaitu para waka, kemudian guru-guru senior untuk dimintai saran ataupun pendapat dari mereka, sehingga keputusan ini bisa secara bersama-sama kita laksanakan seperti itu. Ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Biasanya yang jadi tantangan ini apabila keputusan yang diambil itu tidak bisa diterima secara penuh oleh seluruh pihak. Nah, di sini tugas kita itu yaitu meyakinkan bahwa itu merupakan keputusan yang terbaik untuk kita ambil seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tengah kasus tersebut atau memiliki sebuah jadwal ya Bu ya untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya dalam menangani permasalahan kasus itu tidak ada jadwal tertentu, karena kita tidak memprediksi kan permasalahannya itu kapan bisa terjadinya, dan untuk penyelesaiannya diusahakan itu tidak lama. Kalau misalnya permasalahannya simple ataupun sederhana bisa kita laksanakan pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya permasalahan cukup kompleks, biasanya kita butuh beberapa hari, karena otomatis kita harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Adakah seseorang Ibu ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Biasanya faktor-faktor yang memudahkan ini yaitu adanya dukungan baik dari jajaran pimpinan maupun dari guru-guru. Ya, ketika kita mengambil suatu keputusan, kalau misalnya didukung oleh seluruh pihak itu kan lebih mudah seperti itu. Iya Bu ya. Terus ya Bu ya, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan tersebut? Pengalaman ini yang merupakan guru yang terbaik ya. Jadi di sini kita belajar dari setiap pengalaman ataupun permasalahan yang ada, sehingga kita bisa memecahkan kasus-kasus yang mungkin akan sama seperti itu ke depannya kan. Lebih mudah jadi jatuhnya untuk kita menganalisis sebuah kasus di lapangan, karena adanya tadi banyak sekali pengalaman dan pemecahan permasalahan yang ada di sekolah. Iya, ya Bu ya, baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kalau kasus itu merujuk pada dilema etika. Maaf Miss. Baik Bu, terima kasih ya atas jawaban-jawaban itu yang Ibu berikan. Itu merupakan suatu pembelajaran nanti buat saya ya, bagaimana kalau esok ya suatu saat saya mengambil keputusan ya, begitu caranya. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga bagi Ibu, sehingga
ketika pengambilan keputusan itu kita tidak bisa satu pihak seperti itu ya. Jadi kita harus ada kerjasama juga dengan rekan-rekan yang lain dalam pengambilan keputusan. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Semoga SD Pos IGE itu makin berkembang ya Bu ya. Amin. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.